Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kampung Arab, jangan lupa beli peci. Kalau salam saya belum dijawab dengan semangat, saya ulang 2 hari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun talas, itulah nama-nama daun. Yang tadi jawab salam, saya doakan hutangnya lunas. Ketahuan yang amin kenceng, hutangnya banyak. Ini yang hadirin banyak hutangnya kayaknya nih. Makanya berdekatan kepada Allah. Mudah-mudahan sebelum pulang dari masjid hutangnya lunas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-Bukhari. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Yang sama-sama kita hormati, muliakan pengurus DKM Masjid Al-Mujahidin, para kiai, para hujjaj, para alim ulama, para tokoh masyarakat. Yang mohon izin tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim, mahabbah, cinta, hormat saya kepada semuanya. Mudah-mudahan semua dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pula kita sudah berada di malam yang ke-29. Itu tandanya besok belum lebaran, Bu, ya. Nanti udah enggak puasa lagi, masih lebaran, belum lebaran ya. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan Ramadan kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh-dhulumati ilan nur. Para mu'takifin, mu'takifat, as-saimin, as-saimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang beriman. Yang dekat, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertengahan lebih dekat lagi, yang jauh juga dipanggil oleh Allah. Tidak lain dan tidak bukan agar menjadi hambanya yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang paling tahu persis keistimewaan, kedahsyatan, kemuliaan Ramadan adalah baginda Nabi, para sahabat, para tabi'in. Kata baginda Nabi, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Zaman terbaik adalah zamanku, kata Nabi. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Merekalah yang paling tahu persis keistimewaan dan kedahsyatan bulan Ramadan. Oleh sebab itulah mereka sungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan. 6 bulan sebelumnya mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Kemudian
saat memasuki Ramadan mereka kembali lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya selama Ramadan diberikan kesehatan wal afiyah, diberikan keselamatan iman dan Islamnya. Yang belum doa kemarin silakan ikutin doanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini doa buru-buru aja. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini doa masuk WC hafal, keluar WC nggak hafal, bisa masuk nggak bisa keluar. Ini kalau lagi model kajian i'tikaf begini ada 3 karakter orang. Yang pertama mendengarkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang kedua mendengarkannya hilang, masuk telinga kanan, mantul lagi keluar telinga kanan. Badan di sini pikirannya melayang. Yang ketiga terdengar zikir-zikir, nunduk-nunduk, nyender, lama-lama tidur. Bangun-bangun cepet banget Ustaz ceramahnya. Mudah-mudahan yang tidur husnul khotimah. Nah, jadi bangun dah tuh ya. Peluangnya 2 kalau orang tidur. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Orang yang tidur nyawanya ditahan oleh Allah. Kalau dia tidak kembalikan lagi berarti dia sudah nggak bangun lagi ya. Kalau dia masih dilepaskan nyawanya, masih diberikan kesempatan oleh Allah, banyak-banyak bekal. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da matana wa ilaihin nusyur ya. Ikutin doanya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saat-saat melewati malam-malam mulia, mereka berdoa kepada Allah agar diberikan ampunan atas dosa dan khilafnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya nih Bapak Ibu, Lailatul Qadar ganjil atau genap? Genap apa ganjil? Urusan ganjil genap itu urusan pemerintah ya, gage namanya, ganjil genap. Agar kita menggapai Lailatul Qadar dari malam awal sampai akhir, kita gaspol, jangan kasihkan kendor. Justru Allah melihat akhir dalam setiap perjuangan. Pacuan kuda tuh makin dekat garis finish makin semangat nggak? Semangat. Jangan tergoda dengan yang lain, jangan blunder, jangan salah, jangan ikut-ikut kebanyakan orang. Tawafnya di mall, benar gak? Zakatnya di mall, ya. I'tikafnya di mall, boleh, tapi jangan kelamaan, ya. Jadi mereka doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Saat melewati Ramadan kembali lagi berdoa kepada Allah. Bulan Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah 6 bulan lamanya agar Allah menerima amal ibadah Ramadannya. Khauf war raja, merasa khawatir dan terus berharap agar amal ibadahnya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhushu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah di bulan Ramadan ya, itu rentetan ibadahnya sangat mulia agar kita menjadi hambanya yang bertakwa. Yang pertama adalah ibadah puasa yang dipanggil oleh Allah orang yang beriman. Orang beriman disyariatkan puasa tahun 2 Hijriah setelah penanaman keimanan, ketakwaan, tauhid selama 13 tahun di Mekah, 2 tahun 2 Hijriah di Madinah. Ini penanaman baru syariat puasa. Kemudian syariat jihad lebih berat lagi. Kalau imannya kuat maka sami'na wa ata'na. Ya, kemudian juga kalau saat Ramadan bulan puasa gampang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar diberikan kemenangan, Fathu Mekah, kemerdekaan kita juga di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Maka la'allakum tattaqun adalah cita-cita harapan
yang mustahil digapai kecuali dengan kesungguhan dan keseriusan. La'allakum tattaqun. Ini kita lagi pengen ngejar derajat takwa nih. Derajat takwa. Nah, puasa ini termasuk ibadah yang paling panjang dibandingkan ibadah lainnya. Pahalanya juga istimewa. Di antaranya as-siyam beda dengan as-shaum. As-shaum dia puasa dari bicara seperti Maryam. As-siyam bukan as-siyab, as-siyam. Ya, bukan sekedar makan minum di siang hari dia tahan, tapi juga meninggalkan syahwatnya, meninggikan amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, betapa banyak orang puasa enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja, ya. Makanya orang yang puasa itu remnya pakem banget, jangankan yang haram, yang halal mampu dikendalikan. Jangankan yang wajib, yang sunnah nggak mau ketinggalan, betul nggak? Semangat dalam melakukan amal ibadah. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga. Orang gampang melakukan amal. Betul Bapak Ibu. Bapak-bapaknya datang ke masjid semangat, jangankan wajibnya, sunnahnya nggak mau ketinggalan. Sampai ke masjid pintunya masih ditutup, al-mujahidin marah nih. Kenapa pintu masih ditutup? Mohon maaf Pak Haji, pintunya digeser, bukan didorong, ya. Oh, digeser. Ibu-ibunya masya Allah, ya, nggak mau ketinggalan sholat tahajudnya. Ba'da asar itu sejadahnya udah landing di masjid, masya Allah. Ditungguin sampai tarawih kelar, nggak kunjung datang. Ternyata dagang sejadah. Tapi bukan ibu-ibu sini. Kalau ibu-ibu sini solehah semua, calon-calon bidadari surga. Saya doain cepat masuk surga, masya Allah, ya. Apalagi kalau bapak-bapak ketiduran puasa, bangun-bangun azan, marah istrinya. Kenapa nggak dibangunin? Kenapa nggak diasim takjil? Nggak disiapin makan minum? Kata istrinya, sabar bang, sabar. Baru azan asar, ya. Emang mirip-mirip maghrib, ya. Kalau ibu-ibu sahur yang diingat apa Bu? Buka nanti makan apa? Saat buka puasa yang diingat sahur makan apa? Kata anaknya, ibu nanya. Palingan yang keluar mie goreng lagi, ya. Ya itu saking semangatnya. Ibu-ibu saking semangatnya nyicipin makanan sampai 15, bener gak? Sampai kenyang, batal Bu, ya. Makan sekalian masukin rendang, ya, ke dalam. Kalau bapak-bapaknya kumur-kumur pakai teh manis, jangan, ya. Nah, ini kita puasanya jangan puasa umum, tapi khusus. Ya, puasanya khusus, bukan seperti puasa ular. Dia puasa ganti kulit nggak berubah, tetap aja ular. Nah, ulat berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Dulu maksiat dosa, tobat, masuk Ramadan menjadi hambanya yang mulia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bima ghafara li Rabbi wa ja'alani minal mukramin. Di antaranya, kalau puasanya benar, maka dia akan menjadi tameng. Asyamu junnah. Tameng perisai pelindung dari dosa, maksiat, api neraka, setan. Setan nggak bisa godain orang puasa. Di sini ada setan nggak? Coba lihat kanan kiri, mirip-mirip nggak? Ya. Saya yakin banyak malaikatnya di sini. Kedua, pahala puasa tanpa batas. Kalau amalan yang lain 10-700 kali lipat, giliran puasa tanpa batas. Allah langsung yang turun tangan membalasnya. Mereka menjaga syahwatnya, imannya, matanya, telinganya, hatinya, langkahnya. Karena siapa? Karena Allah. Saumuli wa ana ajizibi. Allah yang akan membalasnya. Tapi kualitas puasa kita yang tahu dengan Allah. Tadi siapa? Zuhur, yang umurnya 3 kali keluarnya 2. Nggak ada yang tahu, ya. Kayak helikopter darat, bajai pada saat belok, yang tahu di dengan Allah. Sama seperti emak-emak saat naik motor, sennya kiri, beloknya kanan. Kadang-kadang sen belok, ya mati ini dalam garasi. Tapi bukan ibu-ibu sini. Kalau emak-emak sini semua bawa mobil, ya. Belinya di Indomaret. Kemudian yang ketiga, orang puasa dosanya dari akil balik sampai setua ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di luar Ramadan enggak ada. Ini yang paling mantap nih. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain puasa kita berjuang itu di siang hari, menahan diri. Orang Islam asing saat kebanyakan orang makan dia menahan diri. Maka jihadnya syahrus siyam, yang di siang hari dengan puasa.
sampai ke 29 hari nih. Mudah-mudahan sampai akhir sehat walafiat ya. Kedua, ada namanya kepekaan sosial. Ya, fafidyatun ta'amu miskin. Berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang puasa. Bahkan bukan, kalau nasi bungkus tuh jangan atuh 2 deh. Jangan bukanya doang, lupa sama sahur ya. Nah, istimewa pahalanya kalau sedekah itu ya bukan hanya pagi siang sore malam, bukan pagi siang sore doang, tapi tambahin lagi sekarang malam. Apalagi kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, istimewa, pahalanya dikalikan 1000 bulan. Ya mendingan sedikit banyak, mendingan banyak istiqomah daripada sedikit nggak ikhlas, benar nggak? Nah, kemudian pahalanya luar biasa. Juga perhatian kita kepada keluarga tingkatin, terutama orang tua, keluarga, saudara, benar gak? Itu tingkatan dalam sedekah. Ya, ada dulu 3 pemuda yang masuk ke dalam guanya kekunci, benar gak? Ketutup batu besar. Dia melakukan tawasul dengan amal solehnya. Salah satu amal soleh diungkapkan kepada Allah, kebiasaannya kasih makan orang tuanya, bapak ibunya sebelum anak istrinya. Suatu ketika dia nyari kayu bakar, balik orang tuanya udah tidur, anaknya kelaparan, kausan, dia tahan sampai bapak ibunya bangun, dikasih baru anaknya. Gara-gara amal soleh begini, batu yang besar tadi geser apa geser kata Nabi? Geser nggak? Geser. Kalau model zaman sekarang, ini suami istri ngomong nih, Dek, itu nasi bekas, daripada dibuang bawain buat orang tua, bener nggak? Yang model begini orang jangan sering-sering masuk gua ya, belum tentu bisa kebuka. Naik klip lah sekarang, naik klip kok kunci ya. Kemudian diungkapin amal soleh, ya Allah saya punya amal soleh, nasi bekas selalu saya kasih orang tua saya. Ini kira-kira dibukain apa ketutup? Jatuh. Saya kemarin ke Dubai itu naik ke lantai 125. Pernah nggak Bapak Ibu? Berangkat besok ya. Itu waktunya cuman 2 menit, 1,5 menit. Itu 125 lantai. Kalau kunci itu gimana coba tuh? Ya kalau buang air sampai bawah kering, ya masya Allah ya. Ini luar biasa. Maka amalan terbaik kita buat orang tua kita, keluarga kita, anak kita, apalagi anak yang soleh, Bapak Ibu, benar gak? Bapaknya ngelihat anaknya rajin sholat, rajin puasa, baca Quran, berbakti sama orang tuanya, seneng gak Bapak Ibu? Nangis kita. Ntar bapak beliin baju kamu ya yang bagus lebaran. Kata ibunya, ntar ibu juga masakin makanan yang enak pas Idul Fitri. Seneng gak anaknya? Tapi kata anak sekarang, tapi bohong. Maksudnya adalah bapak ibunya gak punya duit. Ada gak kita pernah masalah kayak gitu? Pengen anaknya sekolah, pengen anaknya dikasih hadiah, tapi kita gak punya duit. Pernah kayak gitu? Gak usah jawab ya. Nangis tuh orang tuanya. Anaknya diceritain, kata anaknya, anak yang soleh gimana? Kebahagiaan dia bukan terletak pakaian, makanan yang bagus, yang enak, tapi orang tuanya udah bangga sama dia, itu merupakan kebahagiaannya dia. Alhamdulillah. Kalau anak udah berbakti sama orang tua, Bu, jangankan harta, tenaga, perhatian, kepalanya, nyawanya buat orang tuanya. Itulah didikan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Semangat amal soleh kita memuncak nih ya. Ini jamaah Masjid Al-Mujahidin luar biasa. Jumatan Kamis sudah datang, bener gak? Kamis sudah datang, belum azan udah sholat. Yang lain sholat subuh 2 rakaat, dia 8 rakaat. Ya, jangan terlampau soleh ya. Baik, kemudian yang ketiga, amalan menggapai derajat takwa. Ini dari ayat-ayat puasa ya. Ayat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, agar menjadi hamba Allah bertakwa. Amalan yang ketiga adalah tatawu, amalan sunnah, untuk menutupi amalan wajib kekurangan kita. Ada Sya'ban puasa sunnah, wajibnya Ramadan, nanti ada Syawal, ada Qobliyah, Ba'diyah, zakat fitrah, zakat mal, mensucikan harta kita, melengkapi ibadah puasa kita ya. Nah, salah satunya adalah salat tarawih.
Saya lagi malas sholat tarawih, ntar aja dah bulan Syawal. Nggak ada bulan Syawal. Bener nggak? Kemungkinan tinggal sekali lagi nih, bener nggak? Maka jangan disia-siakan. Beruntunglah Anda yang dari awal sampai akhir jaga sholat tarawihnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang belum, nggak apa-apa. Allah tuh melihat akhirnya. Dalam setiap perjuangan istiqomah sampai akhir. Innamal a'malu bil khawatim, tergantung akhirnya. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Salat tarawih yang salah yang mana? 11 atau 23? Yang salah yang enggak salat. 11 rakaat, rakaatnya pendek, bacanya panjang. 23 rakaat, rakaatnya panjang, bacanya pendek. Kalau kita mau bacaan dan rakaatnya pendek. Kalau bisa imamnya baca Al-Fatihahnya satu nafas. Kalau bisa imamnya tidak nafas, mati dong. 23 rakaat ditempuh dalam waktu 8 menit. Ini Valentino Rossi, pembalap temannya Komeng, kalau ketemu imam model begini panik, grogi nih. Masya Allah, minder dia. Tapi di Indonesia ada juga yang luar biasa, semalam 30 juz 8 jam 6 imam. Masya Allah ya. Salat tarawih itu bersama imam, pahalanya seperti semalam suntuk kalau sampai dengan witir. Nanti tinggal sisa waktu, jangan tinggalkan. Begitu juga kita tambahin yang namanya sholat tahajud 2 rakaat, 10 rakaat ya. Jangan nanya lagi pakai witir gak? Kan itu pertanyaan 35 tahun yang lalu ya. Gak ada witir dalam satu malam 2 witir nggak ada. Kalau udah dengan imam udah, kalau belum nanti ditutup lagi ya. Paham Bapak Ibu? Kalau paham boleh pulang. Selesai nggak selesai kumpulin. Dalam niat puasa nih, singkat aja nih. Dalam niat puasa habis sholat witir kan kita bareng-bareng tuh nawaitu sauma ghadin, bener kan? Itu kita niat, kata Imam Syafi'i, diperbaharui setiap hari. Itu kalau sholat Bu. Kalau kagak sholat gimana? Ingat gak? Kalau kita gak baca niat, puasanya gimana? Kata Imam Malik, niat aja sekali untuk sebulan. Yang mana yang kita pilih nih? 1 atau 2? Pilih aku atau dia? Imam Malik tuh gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Nah, indahnya perbedaan kita gabungkan di antara keduanya. Kalau ada kekurangan, kita lupa dan khilaf, ditutup dengan niat kita 1 bulan penuh. Yang belum niat kemarin ikutin niatnya. Nawaitu sauma syahri ramadhana kullihi lillahi ta'ala. Mudah-mudahan niat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu baca Al-Qur'an. Yang belum khatam Quran baca. Apalagi di malam 29 terakhir. Dari sholat ke sholat ampunan dosa. Dari Jumat ke Jumat ampunan dosa. Dari Ramadan ke Ramadan ampunan dosa. Sekarang tadi Jumat, bayangkan dari hari pekan kemudian tahunan ngumpul semua. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, Quran ini diturunkan bulan Ramadan, ada Lailatul Qadar, ada nuzul Quran. Bedanya di mana? Lailatul Qadar 10 hari yang terakhir, bisa di malam ganjil, bisa di genap. Itu tidak diketahui. Quran diturunkan secara sekaligus. Nuzul Quran dari langit dunia kepada baginda Nabi melalui malaikat Jibril alaihissalam baru berangsur-angsur. Makanya namanya nuzulul Quran. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi baca Quran tuh minimal sekali khatam bersama malaikat Jibril alaihissalam. Siang pagi boleh, malam utamanya malam. Yang udah pagi siang boleh, lanjutin lagi, tambahin malam, tadarusan namanya. Nabi menjelang wafat 2 kali khatam. Bukan berarti Nabi nggak mampu, 100 kali juga Nabi bisa. Nabi, ya nggak? Tapi ini maksudnya adalah meringankan umatnya. Makanya kalau kita lagi i'tikaf nih, niatin karena Allah Subhanahu wa taala baca Quran. Kalau nggak bisa 30 juz satu malam, 1 juz dah. Ya nih. Kalau nggak bisa juga 100 ayat, itu seperti semalam suntuk pahalanya. Kalau nggak bisa juga malam ini Al-Ikhlas 3 kali. 1 kali Al-Ikhlas itu sepertiga Quran, kali 3 hatam Quran. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Saya yakin udah pada hatam semua nih, benar nggak? Al-Ikhlas sudah berapa kali tuh ya? Nah itu minimal kayak gitu. Quran ada qiraah bacaan, ada tilawah, ada tahfiz. Qiraah kita baca ngerti nggak ngerti dapat pahala 4.500 kebaikan satu halaman. Saat Ramadan kali 10. Sekali hatam 1 juta lebih kebaikan. Ramadan kalikan 10. Itu cara gampang masuk surga. Yang belum hatam kejar, ya masih ada waktu nih. 1 kali hatam mudah-mudahan insya Allah. Yang kedua, tilawah, baca terjemahannya supaya paham. Kan ini sebagai petunjuk. Imam kita bacaannya bagus, jamaahnya nangis. Kenapa nangis? Imamnya lama banget ya. Ternyata gagal paham. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman disebut nama Allah, naik imannya, bergetar hatinya. Gimana naik, gimana bergetar? Ngerti juga enggak. Kemudian tambahkan hafalannya. Jangan trikul mulu ya. Innalladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang di dalam dadanya enggak ada hafalan Quran bagaikan rumah tanpa penghuni. Dikatakan dia punya ilmu kalau di dalam dadanya ada ayat Quran. Balu ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bagaimana Allah menyiksa dia dengan api neraka sedangkan di dalam dadanya ada hafalan Quran ya. Jadi tambahin hafalan kita 1 ayat 2 ayat terus sampai 6.326 ayat insya Allah. Apalagi calon-calon mertua nih masih jomblo, calon mertua mencari para menantu para penghafal Quran. Ada 3 orang mau lamar anaknya. Kamu siapa namanya? Saya Kautsar. Oh berarti kamu hafal surat Al-Kautsar. Baca Inna a'tainakal Kautsar. Kamu namanya siapa? Nasr. Berarti menguasai surat An-Nasr. Bukan nama klub Ronaldo ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang terakhir, kamu siapa namanya? Nama saya Ali Imran, biasa dipanggil Kulhu. Oh ya udah, baca Al-Ikhlas. Kita paling ikhlas kalau imam membaca surat Al-Ikhlas ya. Tuh ya. Kemudian yang kelima, kalau para ulama dulu, ulama klasik biasa ada ulama ada baru ya. Nah, ulama biasa kajiannya diberhentiin, fokus dengan Quran dan ibadah itikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita zaman sekarang kan butuh selingan. Emang kuat ente ngaji terus berjam-jam, kuat enggak? Paling 26 baring 2 menit udah nguap, ya kan? Sholat sujud lama, kirain istighfar tobat, tidur ya. Jadi imam jarang-jarang, kirain tobat, zikir, istighfar jadi imam. Ternyata dia lupa rakaat keberapa ya. Nah, kita butuh selingan. Anak-anak sekarang mainnya hobinya game, bener gak? Gak boleh bawa handphone, dia bawa gadget. Gak bawa gadget, bawa laptop, sama juga main juga tuh ya. Nah, selingan kita salah satunya nih kajian model begini supaya iman, ilmu, amal kita meningkat. Insya Allah orang yang berilmu ngamalin pahalanya lebih gede daripada orang yang gak punya ilmu tapi ngapalin. Nah, yang kita paham, kita amalkan, membuat kita semangat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Hadiri majlis ilmu, majlis zikir, majlis Quran. Wa bayyinatim minal huda wal furqan. Kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum, banyak-banyak mengagungkan Allah, banyak-banyak zikir. Sebentar kita enggak zikir, setan kuntilanak sundul bolong robolong jadi teman kita. Wa may ya'shu dzikr rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Orang berpaling dari ingat Allah hidupnya susah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Siapa yang berzikir kepadaku, aku berzikir kepadanya. Fadhkuruni adzkurkum. Ba'da subuh sampai matahari terbit, ba'da asar sampai matahari terbenam ya. Bukrata wa asila, siang dan sore, petang ya. Kemudian yang ketujuh adalah banyak-banyak berdoa. Nanti saya simpulkan yang ketujuh berdoa ya. Saya lompat lagi. Kemudian yang ke-8 adalah jangan berselisih, jangan berkelahi, jangan berantem. Kalau orang Betawi kalau udah berantem ngambek dari Rejab ketemu Rejab, ya enggak? Nah, ini saling memaafkan. Kepada Allah istighfar tobat, kepada manusia saling memaafkan. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, 2 amalan yang dilakukan. Sebelum dia tidur, dicabut kedengkian dirinya kepada orang lain.
Kedua adalah dia memaafkan kesalahan orang lain. Bapak Ibu maafin orang gampang apa susah? Oh, ya penghuni surga harus begitu. Orang berbuat baik kepada kita, kita balas berbuat baik, itu biasa. Kafir munafik bisa ngerjain kalau kita berbuat baik kepada dia, bener gak? Tapi baginda Nabi orang yang jahat kepada Nabi, ya, tapi dibalas dengan kebaikan. Idfa billati ya ahsan, diludahin, dia dikatain, dibully, lemparin kotoran, disambit sampai berdarah, dibalas dengan kebaikan, dibalas dengan doa. Masya Allah. Makanya Lailatul Qadar kagak turun, rahmat Allah nggak jadi turun kalau kita berantem, berselisih sama keluarga kita, saudara kita. Suami istri berantem boleh supaya lebih mesra lagi, bener nggak? Terbalik lagi, ya kan? Nah, ini semua biang keroknya adalah setan, ya, setan nih. Jadi kita harus akur-akur. Dari awal kawin di pelaminan udah ribut, ada nggak kayak gitu? Masalah amplop, bener nggak? Baru kawin ribut aja masalah amplop. Udah tua aki-aki umur 95 dua-duanya masih berkelahi aja, masih marah-marahan. Dibilang kepada suaminya, pulangin aku. Oh, nenek-nenek bilang gitu. Kata suaminya, mau pulangin kemana, Nek? Ke Rahmatullah, ya. Ya, rumah kamu tuh udah digusur, Masya Allah. Ini saya tanya nih Bapak Ibu, suami istri hubungan di siang hari boleh nggak? Halal barokah kan? Yang jomblo minggir. Saat Ramadan siang hari boleh nggak? Kalau bermesraan boleh nggak? Boleh nggak bermesraan? Bedain mana yang muda sama aki-aki, ya. Kalau yang masih muda dipegang tangannya sama istrinya siang hari bulan Ramadan dibilang jangan, dicium tangannya dibilang berhenti, akhirnya jangan berhenti. Nah, ini bahaya nih. Yang masih bocil-bocil, muda-muda, jangan mesra-mesraan di siang hari. Aki-aki mah bebas, ya. Bahkan di malam hari boleh, malah berkahnya hamil. Fa'al'ana bashiruhunna di bulan Ramadan. Tapi nanti saat di masjid, di i'tikaf, ditinggalkan istrinya, cari istri yang lain. Enggak, ya. Dia meninggalkan, diajak istrinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kemudian tegakkan syariat, melakukan apa yang diperintahkan Allah, semuanya yang wajib. Kalau yang sunnah sesuai dengan kemampuan, apa yang diharamkan semuanya tinggalin. Ada nggak? Kita tahu nggak ayat yang perintah Allah semua apaan? Bukan puasa doang, ya kan? Larangan Allah ada riba, ngomongin orang, jelekin orang, boleh nggak? Itu biasanya dilakukan oleh bapak, ibu-ibu soleha semua nih, ya. Kelihatan beda nih auranya, Bu, ya. Beda sama ibu-ibu yang di sono, ya. Kebetulan yang di sono lagi mampir ke sini, ya. Baik. Jadi yang terakhir ada dua, saya mau kasih tahu nih. Yang pertama adalah i'tikaf. Ya. Ini 9-10 nih, i'tikaf. Baginda Nabi senantiasa i'tikaf. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Adalah Nabi lebih bersungguh-sungguh lagi saat memasuki 10 hari yang terakhir. Grafiknya makin ke sana makin ke sini, bukan ya? Makin ke sana makin memuncak. Kalau kita makin lama makin turun. Shopnya maju mundur. Shop maju mundur. 5 4 3 2 1, tinggal imam cabut pulang kampung, ya, dikunci sampai ketemu Syawal 2026, ya. Lama banget. Nah, jadi harus grafiknya makin ke sana makin memuncak baginda Nabi, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Adalah Nabi kalau masuk 10 hari yang terakhir dia senantiasa i'tikaf, bahkan sampai dia wafat, bahkan menjelang wafatnya 20 hari. 20 hari i'tikaf. Kemudian kita diperintahkan oleh Nabi mencari, memburu malam kemuliaan di 10 hari yang terakhir, di malam ganjil. Taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Taharrau lailatul qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Buru malam kemuliaan dengan i'tikaf. Kenapa? Karena nggak gampang. Kenapa? Datangnya setahun sekali, ya. Belum tentu tahun depan Ramadan datang kepada
kepada kita. Benar gak Bapak Ibu? Jangan disia-siain nih 2 hari ke depan, apalagi di malam ganjil yang terakhir. Al-fursah al-dhahabiyah, kesempatan emas, belum tentu dia balik lagi. Nah, jadi ada namanya i'tikaf umum, i'tikaf khusus. Saya kayak puasa tadi. Kalau i'tikaf umum, kita datang ke masjid 3 jam, 2 jam, sejam, 10 menit. Menjelang sholat, setelah sholat berdiam diri, niat i'tikaf, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, itu dapat i'tikaf. Ikutin niatnya, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan i'tikaf kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakal mungkin Nabi nyontoin i'tikaf kalau enggak itu istimewa. Benar enggak? Istimewa. Kemudian diikuti oleh istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi 3 saat memasuki 10 hari yang terakhir. Idza dakhala asyrul awakhir, apabila memasuki 10 hari yang terakhir, ahyal laila, menghidupkan malamnya, begadang. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, sedikit sekali tidurnya di malam hari, kecuali untuk ibadah, apalagi di bulan Ramadan, apalagi mau terakhir, apalagi malam ganjil. Kalau selama ini nggak bangunin anaknya, keluarganya, dibangunin saat 10 hari yang terakhir. Bapak Ibu bangunin istri orang, jangan ya. Istri anaknya sendiri, wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya untuk ibadah, wasyiddal mi'zar, mengencangkan ikat pinggangnya, ibadah kepada Allah, bahkan maksudnya adalah meninggalkan istrinya. Ya, itu Nabi tidak berhubungan dengan istrinya 10 hari. Bahkan menjelang wafat berarti 20 hari dia. Ya. Bahkan di 20 hari, dan itu dilarang kalau kita di masjid niat i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, saya kasih tahu Bapak Ibu nih, amalan supaya dapat Lailatul Qadar nih. Ini terakhir nih malam ganjil. 1, sholat isya dan subuh berjamaah di masjid. Jangan tinggal subuh ntar. Kalau tadi isya sampai subuh doang, itu udah sepanjang malam dihitungnya. Bonusnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari 83 tahun plus 4 bulan. Sedekah 100.000 dikaliin tuh 1000 bulan. Makanya umrah paling mantap umrah di bulan Ramadan, pahalanya haji sekali sholat 100.000 kali 70. Malam Lailatul Qadar dikali lagi 1000 bulan. Hitung, rasa-rasa udah banyak. Indonesia pulang nggak sholat lagi, jangan ya. Tetap ibadah, jangan hitung-hitungannya. Pahalanya tanpa batas tuh orang puasa ya. Orang yang puasa nanti dimasukkan namanya babur rayyan, pintu pemuas dahaga. 2 kebahagiaan saat dibuka, saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian salat qobliyah ba'diyah, tambahkan lagi tarawih sampai selesai dengan imam, tambahin lagi nanti tahajud rame-rame. Kemudian orang tahajud 3 kemuliaan yang Allah kasih mahmudah. 1 adalah Allah memberikan keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Kerja, mencari nafkah, menuntut ilmu, berkah, artinya kebaikan. Itu kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Mau lihat orang ikhlas di sholat malam, enggak. Kerelaan hati dia, bukan kewajiban kan sholat malam. Yang kedua adalah Allah memberikan solusi dalam setiap permasalahannya. Yang ketiga, Allah lindungin karirnya dia. Allah yang menjaga langsung, insya Allah. Kemudian tambahkan lagi zikir, tambahkan lagi salawat, tambahkan lagi baca Quran. Ada saatnya berjamaah baca Quran, rame-rame sholat. Ada saatnya sempetin waktu muhasabah. Fokus kita kepada Allah, doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus waktuin sendiri. Nabi itu memutuskan hubungannya sesama makhluk untuk menjalin hubungannya kepada Khalik Allah Subhanahu wa taala. Enggak banyak ngobrol dia. Enggak banyak aktivitas sama manusia, meninggalkan urusan dunianya dulu. Bahkan dia punya tenda sendiri, istrinya juga tenda yang lain. Dia memfokuskan diri nih, berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi sedekah, tambahin, bukan hanya pagi siang, malam sedekah pahalanya dahsyat. Baca Quran utamanya malam, siang pagi boleh, tambahin lagi malam. Tadarus Nabi malam sama malaikat Jibril. Isra Mi'raj tahajud malam. Kemudian sedekah kalau di luar Ramadan 10 sampai 700 kali lipat, Ramadan 700 kali lipat kali 10. Banyak enggak Bapak Ibu?
apalagi bertepatan Lailatul Qadar dikalikan 1000 bulan. Walaupun umur kita tak sepanjang umat terdahulu, tapi kita amalnya bisa menyamakan bahkan melampaui umat terdahulu yang 100-an tahun, bahkan ada yang 1000 tahun, karena keberkahan Nabi, keberkahan Quran, keberkahan Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Terakhir abangnya mau pulang, mohon izin Kiai, para pengurus, saya izin duluan nih, karena ada tempat lain lagi, ada qiyamul lail lagi, ada kajian lagi. Insya Allah nanti dilanjutkan guru-guru kita dan memfokuskan diri untuk ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lain kesempatan ya, jangan dihabisin semua sekarang, biar saya kesini lagi Kiai ya. Jadi yang terakhir adalah pentingnya doa. Doa orang puasa mustajab. Banyak-banyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Saat sahur mustajab. Istighfar terbaik saat sahur. Saat puasa mustajab, saat berbuka mustajab. Ayat-ayat puasa 5 ayat dalam surah Baqarah 183 sampai 187. Jantungnya ada di ayat 186 tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jikalau hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi, katakanlah bahwa Allah itu sangat dekat. Dalam surat Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Saat kita berjalan menuju Allah, Allah berlari. Saat kita berlari menuju Allah, Allah terbang. Nah, itulah keistimewaan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada hambanya. Kita doa sampai kita yang bosan, Allah nggak pernah bosan. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, jikalau hambaku datang kepadaku dengan memikul dosa seluas bumi, setinggi langit, wala ubali, saya nggak peduli dengan dosanya, selama dia tidak mempersekutukanku dan tobat sungguh-sungguh kepadaku. Kalau dosa kecil dengan sholat, dengan Ramadan, dengan Jumat, istighfar, habis, amin, puasa. Tapi kalau dosa besar itu perlu yang namanya tobat sungguh-sungguh, berjanji tidak melakukannya lagi, menyesal totalitas, tobat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, niscaya kalian mendapatkan kemenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu al-ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan kezaliman kepada dirinya ataupun orang lain, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mau rezeki? Siapa yang mau THR? Gak ada yang mau nih. Siapa yang mau rezeki? Siapa yang mau mendapatkan jodoh? Siapa yang mendapatkan keturunan? Banyak-banyak istighfar. Itu dalam surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaihi, dan seterusnya. Nabi padahal udah jamin masuk surga sehari 70 sampai 100 kali istighfar. Kata Nabi, barang siapa yang membiasakan istighfar, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang membiasakan istighfar, Allah akan mudahkan ketika ia sulit, Allah lapangkan ketika ia sempit, Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kata Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, imamnya para dai, Allah yarham, tingkatan rezeki ada 4. Yang paling rendah, yang keempat adalah rezeki. Rezeki apa Bapak Ibu? Rezeki duit, kekayaan, pangkat, jabatan paling rendah. Yang ketiga lebih tinggi, rezeki sehat walafiat. Enak gak Bapak Ibu sehat? Walafiat, kesehatannya digunakan untuk ibadah kepada Allah, menjauhi maksiat dan dosa. Alhamdulillah. Bapak ulama dulu saat dia mau berjumpa dengan Allah melalui sholat malamnya, memakai pakaian yang paling bagus. Bahkan disebutkan 1000 dinar, dirupiahkan 100 juta pakaiannya, wangi yang bagus. Menghadap siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Pakaiannya bersih suci dari najis, hatinya juga dibersihkan, saling memaafkan, tobat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan, Allah berikan rezeki. Yang kedua adalah lebih tinggi daripada sehat walafiat, sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan soleh dan soleh, anak yang qurrata ayun, yang membahagiakan dunia apalagi akhirat. Begitu juga kita berbakti sama orang tua kita. Bagi yang masih ada, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Bagi yang sudah wafat, Allah jadikan kuburannya taman surga. Dia paling senang didoain oleh anak. Orang tua udah wafat, amalannya kata Nabi di antara banyak 5 nih. As-salatu alaihima, doain dia, istighfarin dia, minta ampun kepada Allah. Bapak lagi digebukin di neraka, tiba-tiba terhenti gebukannya, siksaannya. Karena apa? Karena anaknya ngerengek di dunia, minta ampun kepada Allah atas kesalahan orang tuanya. Alhamdulillah. Yang ketiga, penuhi janjinya dia. Yang keempat, menyambung tali silaturahim keluarga besarnya. Yang kelima, memuliakan tamu dan teman-temannya. Tambahin lagi badal umroh, haji, sedekah, bangunin masjid, berkah. Insya Allah kita menjadi anak-anak yang berbakti orang tua kita. Insya Allah. Suatu ketika, yang pertama yang paling tinggi adalah ridho Allah. Kalau Allah udah ridho kepada hambanya, udah pasti kita semua masuk surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amalnya udah banyak, dosanya udah diampunin, udah siap-siap masuk surga, dipanggil oleh Allah. Alhamdulillah, Allah ridho, dia juga ridho, ya. Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, siapakah hambamu yang paling dekat? Satu, Nabi Muhammad. Dia nggak ada batas antara dia dengan Allah, tidak ada batasan apalagi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Baginda Nabi berjumpa dengan Allah, mata kepala, mata hati, mata batin, ya ilham, pendengaran, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam termasuk pengikutnya kedua terbesar. Nabi Musa jaraknya dengan Allah 60 lapisan. Kemudian yang ketiga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat dia berbuka, dia berdoa alhamdulillah. Ada 3 doa yang sulit ditolak oleh Allah. Satu, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan pemimpin kita adil dan amanah. Yang kedua, dakwatul mazlum, orang yang dizolimi. Saya yakin di sini pada dizolimin. Yang ngisinya Pertamax jadi Petralite, benar gak? Nyoblosnya Prabowo, rasanya Mulyono, misalnya, ya kan? Misalnya. Nah ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dakwatus shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai berbuka. Ibu bapak, kan kita kalau doa azan nih, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma lakasumtu, tambahin lagi dhahabadh dhama'u, dan seterusnya. Makan kurma, martabak, ayam, gulai, daging, jangan kebanyakan, ntar dulu ya. Makan kurma, buah dan sebagainya, minum air putih. Nah itu baru permulaan doa, belum minta apa-apaan, belum. Memenuhi perintah Allah tuh, ya beriman, makan atas rezeki yang Allah kasih, ya puasa karena perintah Allah. Belum minta apa-apaan, terusin agar anak kita menjadi anak yang soleh, ya, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah terima amal ibadah kita, Allah jadikan kita semua hambanya yang bertakwa. Insya Allah. Dilanjutin tuh Bapak Ibu, jangan berhenti sampai di situ. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita besar kecil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sebelum saya tutup dengan doa, ya Bapak Ibu, kalau kita udah nyampe derajat takwa, hidup kita enak banget Bapak Ibu. Ngerasain nggak? Mau tahu nggak amal ibadah kita ini sampai 29 diterima sama Allah atau enggak? Ada perubahan nggak? Kalau kita semakin taat, jauhi maksiat dan dosa, itu tandanya amalnya diterima. Kalau kita semakin jauh dari Allah, ini bermasalah. Justru hasil Ramadan ini
untuk 11 bulan yang akan datang. Kita dicas siang dan malam, hasilnya buat 11 bulan. Termasuk orang yang rugi, termasuk orang yang celaka, amal ibadahnya selama Ramadan tidak diterima, dosanya tidak diampuni, nggak ada bekasnya. Ya, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah yang rabbani, bukan ramadhani. Kita rajin ibadahnya Ramadan doang, musiman doang. Justru hasilnya buat 11 bulan yang akan datang. Kalau dia bertakwa, Allah mudahkan ketika dia sulit. Allah carikan solusi dalam setiap permasalahannya. Hidupnya mudah, berkah. Allah ampunin dosanya, Allah tutupin aibnya, Allah masukkan ke dalam surga yang seluas langit dan bumi. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu bi jalalika wa wajhika 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhushu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma arzuqna lailatal qadar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahli al-Qur'an hafadhah alladhina hum ahluka wa khasatuk. Allahumma ij'al auladana auladan salihin hafidhin al-Qur'an wa sunnah fuqaha fid din mubarakan hayatun fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mustad'afina wal mujahidina fi Ghazzah wa fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya cukupkan sampai di sini karena yang di sana sudah bahagia bersama dia. Upin Ipin pergi ke sekolah. Mohon maaf lahir dan batin jika ada salah. Burung irian nempel di kayu. Cukup sekian. I love you. Ikan hiu muter-muter, see you later, ya. Jemur keripik di tengah sawah, keripik dijemur di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.